Buku ini lahir ketika Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ditanya oleh ba'dus salihin, sebagian besar orang-orang soleh, tentang penyakit. Seseorang yang punya penyakit dan dia sudah berobat kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh, bahkan penyakitnya malah bertambah parah. Ini namanya ahlul ilm. Orang yang sudah punya ilmu atau orang yang punya ilmu ketika mendapatkan ujian dan sudah ikhtiar dengan penuh ketawakalan kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, maka dia akan terus berusaha dan dia bersoal, bertanyanya kepada ulama. Ini termasuk karakteristik para thalabul ilm. Jadi para thalabul ilm itu kalau punya masalah urusan dunia, terlebih urusan akhirat, maka harus segera bertanya kepada siapa? Pada ulama. Jangan bertanya kepada selain ulama ahli ilmu. Maka nanti ada sebutkan. Al-jahil, kata beliau, sifat bodoh itu, maka dawa'uhu, obatnya adalah as-su'al. Jadi bodoh itu tidak ada obatnya, kecuali obatnya apa? Bertanya. Itu Pak. Obat bodoh bertanya. Insyaallah di antara kita enggak ada yang bodoh, enggak ada. Ya. Kalau jahil ada. Bodoh enggak ada, kalau jahil ada. Karena datang ke majlis ilmu salah satunya untuk menghilangkan apa? Sifat jahil. Ya, ana dan antum sama. Sama dulunya kita jahil semua. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan sedikit hidayah kepada kita bisa datang ke majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah tanamkan ilmunya Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal sehingga hilanglah kebodohan kita insyaallah. Itu ya. Ini permasalahan buku. Setelah ditanya oleh orang-orang yang memiliki permasalahan dalam penyakitnya, maka dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dengan membuat buku ini. Dan beliau mengumandangkan, mengemukakan dalil-dalil prolog pembukaan untuk menjawab dari pertanyaan orang tersebut. Ya, di antaranya hadis yang tertera di halaman 6. Itu jawaban beliau. Hadis yang tertera di halaman 6. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah Azza wa Jal menurunkan suatu da'an, penyakit, illa anzalalahu syifa, melainkan Allah juga menurunkan syifa. Apa syifa? Kesembuhan. Ya. Baik. Ini supaya dulu ya, tidak salah pemahaman kita. Di Quran antum cari ayat 1 surah 1 sampai selesai. Kalimat dawaun tidak akan pernah ditemukan. Apa dawaun itu? Apa dawaun? Obat. Dawaun obat. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, tapi di Quran enggak ditemukan dawaun, obat. Yang ada hanya apa? Syifa. Ya. Kenapa? Karena dawaun milik semua manusia, tapi syifaun hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ya, Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan tidaklah kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa, melainkan apa-apa, ma ismun mausul, apa-apa yang ada di dalam Quran tadi syifaun. Berarti kita tafsirkan apa di situ? Penyembuh. Ya, kenapa Quran dikatakan penyembuh?
Karena Quran datang bukan dari manusia. Datang dari mana? Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Diperkuat lagi di surah Al-Isra ayat 101, 110. Ud'ullah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ud'ullah. Perhatikan di sini kalimatnya ud'ullah. Kalimat ud'ullah ya, memintalah, menyerulah kepada siapa? Allah. Awid'ur rahman, atau menyeru kepada zat ar-rahman. Ayyama tad'u, ya, dengan yang mana saja kalian meminta menyeru kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang indah. Baik. Ikhwan sekalian, kalau kalimatnya ud'ullah, menyeru, memohon, meminta, kira-kira kalimat orang meminta orang bermasalah atau tidak? Kalimat meminta orang punya masalah apa enggak? Iya, masalah kita apa? Hajat, kebutuhan. Lah kalau ud'ullah berarti kita seorang hamba sedang bermasalah. Maka kelanjutan ayatnya ayyama tad'u, yang mana saja, apa saja masalah antum. Ini kita punya masalah semua ya. Yang kalem-kalem ini, ada enggak punya masalah? Kalem-kalem tiba-tiba masalahnya selangit. Mudah-mudahan pulang taklim ini masalahnya diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayyama tad'u, siapa saja atau masalah apa saja kalian punya masalah. Falahul asmaul husna, maka Allah memiliki asmaul husna yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kalau ayat itu menjelaskan falahul asmaul husna, maka indal qiraah, ketika kita baca falahu syifaun, otomatis menjadi penyembuh. Itu maknanya. Perlu enggak datang ke paranormal? Perlu enggak datang ke dukun? Perlu enggak bersoal bertanya kepada mereka? La, tidak. Kenapa? Falahul asmaul husna, yang mana saja, apa saja masalah antum, ringan, berat, besar, kecil, karena Allah syifa. Ini bedanya kenapa tidak termaktub dawaun tapi yang ada syifaun. Kalau dawa bisa, dan tidak semua dawa itu Pak cocok untuk satu penyakit, tidak. Ya, qadarullah wa masyafa'ala. Antum sakit kepala, coba kalau cari di Google obat sakit kepala, ada berapa macam? Ini bukan syifa, obat. Ada pernah? Tidak apa-apa kan, nggak, bukan stasiun TV kita sebutkan. Misalkan ada Nuralgin, ya, apa lagi obat sakit kepala? Bodrek, apa lagi? Paramay. Nah, itu kan anak cocoknya apa, antum cocoknya apa gitu ya. Itu namanya dawa, bukan syifa, Pak. Kalau syifa satu saja, karena sifat itu satu. Wa idza maridtu bahwa yashfin ay syifaun, satu dari Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa Imam Ibnu Qayyim ini. Tapi dibolehkan antum tadawau, berobat. Silakan. Temukan syifa tersebut, temukan dawa tersebut, tapi jangan lupa tetap syifanya ada di Allah. Ana akan bahas nanti lebih luas lagi tentang hal ini. Ini dalilnya. Yang ada dawa itu di hadis. Yang ada di hadis. Sebagaimana ini, ma anzalal da'an illa anzalalahu syifah. Ya, atau di hadis yang di bawahnya, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, faida usiba dawa'ud da' baro'a biidnillah, sembuh biidnillah. Kenapa baro'a biidnillah? Fahuwa syifaun, karena Allah itu yang memiliki syifah. Insyaallah. Ada yang pernah sakit 1 bulan di sini? Antum, ada yang pernah sakit 1 bulan di ujung Allah? Ada? Kira-kira rasanya kalau sakit 1 bulan gimana tuh? Di rumah obat-obatan udah banyak deh. Ujung-ujungnya obatnya tuh disumpahin juga.
Ini percuma nih, obat udah banyak tuh, gak ada yang bagus. Ya. Karena salah. Ya kan? Salahnya apa, Pak? Ikhtiarnya penyembuhannya ke obat. Padahal obat itu apa? Asbab. Sementara zat penyembuh Allah. Selesai, Pak, kalau seperti itu. Gak berat. Ya, Ana bilang seperti itu gak berat. Ya, karena Ana di majlis-majlis sudah bilang, Ana pernah sakit 3 tahun. Ana pernah sakit 3 tahun. Dan sekarang masih sakit. Cuman beda penyakitnya yang Allah kirim. Gak ada apa-apa, tetap ridho. Dan harus ridho. Ya, harus ridho. Maka alhamdulillah kalau antum dengar berita dari ikhwan, akhwat, saudara antum yang sakit, kira-kira balasan antum kalau dengar berita sakit apa selama ini? Nih dikabarkan jamaah kita misalkan sakit, antum kasih doa di WA antum. Apa kalimat doanya? Syafa. Kalau apa syafa kalau itu, Pak? Artinya semoga doa syifaun, semoga hanya Allah yang menyembuhkan tuh, gitu kan. Kalau tuh ada tambahannya boleh, tapi tambahannya yang membuat hati orang sakit itu juga enak. Selama ini kalau sudah syafa, kalau apa tambahannya? Ini pengalaman kita supaya sembuh semua hari ini nih. Setelah kita katakan syafaq Allah, apa tambahannya kira-kira selama ini? La ba'sa tahurun insyaallah. Tapi itu bahasa Arabnya. Tambahan lain, misalkan supaya lebih ini, apa? Pengalaman ini harus dimotivasi kalau ada teman yang sakit. Misalkan ada tambahan, semoga dapat menggugurkan dosa. Ada yang pernah pakai itu? Ada, tuh. Ada lagi misalkan, tentunya semoga Allah mengangkat derajat antum. Ada yang begitu? Taib. Ana tanyakan kepada antum sekalian, mana yang paling enak kalau kita sakit dengan bahasa yang dua tadi? Semoga menjadi penghapus dosa atau semoga derajat antum diangkat? Mana yang paling enak? Kalau belum pernah sakit dulu nanti. Mana yang enak kira-kira? Syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga diangkat derajat antum. Enakan yang ini atau semoga menggugurkan dosa-dosa antum? Mana enak? Yang pertama ya. Semoga tentunya Allah mengangkat derajat ini pakai. Jangan yang kedua tadi, gak enak itu. Ya kan? Itu sudah maklum semua ya. Dengan dosa ketika sabar maka menggugurkan apa? Penyakit menggugurkan dosa-dosa. Tapi kalau didengar oleh orang sakit gak enak, Pak. Ini fitrah manusia, gak enak. Tapi kalau yang kedua, ya tentunya semoga Allah mengangkat derajat antum. Ini kalau belajar sunnah itu yang itu. Coba deh. Maksudnya coba tuh baca, jangan coba ya sakit tulisan, jangan. Siapa tahu gak kuat juga dikasih dua-duanya malah gak terima. Nah ini masya Allah, belajar akhlak di sini. Adab, sebagaimana para salafus soleh. Ya. Enak kalau yang kedua tuh enak. Kalau dikatakan semoga derajat antum diangkat ulama, enak itu. Langsung kita balas amin. Tapi kalau yang kedua nggak dibalas tuh. Ya, kalau kedua dibalas yang lain. Semoga antum juga sakit kayak anak. Itu balasannya. Boleh nggak ngomong kayak gitu, Kak? Kalau ada orang doain nggak enak, boleh nggak kita balas dengan doa yang nggak enak? Boleh nggak? Wajaza'u sayyatu mith. Kalau kita mendapatkan suatu keburukan dibalas dengan kalam yang sama, boleh kata Quran? Boleh. Kenapa? Dia telah berbuat zalim kepada kita. Kita jelaskan di sini nanti ada. Nanti ada cerita Ibnu Qayyim itu menceritakan tentang beberapa sahabat nanti di sini yang safar ya, kemudian minta dijamu oleh penduduk Ahlul Arab, gak dijamu. Kemudian kepala sukunya sakit gitu kan, minta diobatin, nolak dulu. Kenapa nolak? Kata dia sahabat tadi, saya nggak mau ngobatin Anda. Kenapa? Ketika dulu saya minta dijamu, kamu nggak mau jamu. Paham nggak kira-kira? Ngebalas apa enggak? Ngebalas. Tapi antum jangan pakai ini kalau nggak bisa mengendalikan nafsu, nanti salah, bahaya nih. Jadi nggak usah kaku itu paham luar biasa. Ya, baik. Itu tadi yang kedua, masalah dawaun tidak termaktub di dalam Al-Quran karena itu haknya umum. Sementara yang ada syifaun hana karena haknya khusus milik
Allah Subhanahu wa taala. Apapun dawanya enggak berpengaruh ya, karena kita ditugaskan hanya ikhtiar dengan dakwah tersebut. Yang terpenting apapun ujiannya dan apapun obatnya, tetap kita yakin bahwa syifa datang dari Allah. 2. Yang ketiga, ikhwan sekalian, di hadis yang ketiga, innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifaan alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Tapi kalimat berikutnya ya menarik sekali. Alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Artinya adalah diketahui oleh sebagian orang dan tidak oleh yang lainnya. Luar biasa ya. Diketahui obat itu oleh sebagian orang, tapi tidak oleh yang lainnya. Orang ini mengadakan seminar Pak obat itu, tapi yang lainnya nggak tahu. Atau yang lainnya memiliki obat yang lebih mujarab daripada yang diseminarkan. Hikmahnya apa? Hikmahnya kembali kita sebagai hamba hanya wajib ikhtiar. 1. Yang kedua, setelah apa yang kita ikhtiarkan mendapatkan poin yang pas, ya, ketika diuji cobakan untuk menjadi dawa, maka boleh orang tersebut mensyukuri atas ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat seminar dan lain sebagainya. Enggak ada masalah. Dipromosikan, itu termasuk amar ma'ruf, termasuk ta'awun, enggak ada masalah. Tetapi ingat, bukan satu-satunya, karena di sana ada juga orang yang lebih tahu tentang obat yang lebih apa? Lebih manjur lagi. Contoh gini. Kalau pakai herbal untuk menurunkan darah tinggi, ini kan kita sudah pernah ngaji Tibbun Nabawi. Apa obatnya itu? Itu darah tinggi. Herbal. Bisa konsumsi daun sirih campur dengan bawang putih, kayu manis digodok gitu ya. 2 liter menjadi 1 gelas umpama. Itu boleh. Itu alimahu diketahui oleh sebagiannya. Tapi di dokter ini jahilah enggak diketahui ini. Kenapa? Karena dokter punya resep tersendiri. Dan jenis apa? Jenis obat dokter. Misalkan dari amlodipin dan lain sebagainya gitu kan. Ini harus saling menghormati. Kenapa? Karena semuanya diturunkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Alimahu man alima, jahilahu man jahilah. Sudah. Lalu bagaimana cara memadukannya? Cara memadukannya antara tabib yang herbalis ya dan yang formal itu, maka adakan pertemuan di antara mereka. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Akhirnya timbullah satu kesimpulan. Kalau darah tingginya itu 160/100 ya, maka tetap amlodipin itu harus diminum. Dan di waktu lain juga rebusan tadi juga diminum. Dan jangan coba-coba ketika darahnya 160/100 hanya mengkonsumsi bawang putih. Selesai kan? Karena sama-sama apa? Ikhtiar dalam dakwah. Dan itu menjadi ibadah. Si dokter menjadi ladang amal atas penemuannya amlodipin tadi. Herbalis juga menjadi ladang amal soleh atas penemuannya ramuan tadi. Berjalan seiring, mengamalkan likulli da'in dawaun. Lalu ada orang datang, dok, saya udah minum amlodipin, bahkan dosisnya sudah naik, yang tadinya hanya 5 mg, sekarang 10. Bahkan anak juga dok sudah minum herbal, tapi darahnya gak turun-turun. Kira-kira jawaban kita apa? Jawabannya apa kalau begitu? Amlodipin sudah diminum, herbal juga sudah diminum. Jawabannya apa? Cukup jawabannya wa idza maridtu bahwa yashfin, selesai. Mau apa lagi? Apa lagi? Tambah lagi amlodipinnya yang 20 mg. Stroke jadinya. Ya kan?
Karena dokter sudah memberikan satu analisa, ya, dosisnya jelas, yang herbal jelas. Ini buku ini seperti itu, Pak. Ya, tapi antum jangan begitu pulang dari sini, wah sembuh semua nih. Ya mudah-mudahan. Lihat dulu masalahnya yang mana, yang 160/100 masalah antum, atau yang ya cuman 120/80, yang mana masalahnya? Ya, kalau yang 160/100 tadi, ya ngaji harus lebih sering. Keikhlasan ditingkatkan, ya. Kemudian berhusnudzonnya harus lebih tinggi lagi. Insya Allah 2-3 hari sembuh dengan izin Allah. Mudah-mudahan nggak ada masalah antum yang 160/100. Ada ya? Tapi kalau 160/100 itu macam-macam. Kerja diberhentikan, istri minta cerai, anak narkoba. Nah, itu yang 160/100 itu. Nggak bisa pulang dari sini langsung sembuh, itu nggak usah. Langsung tiba-tiba, apa sih hadis itu? Katanya likuli dan dawaun. Kok anak gak sembuh-sembuh? Jangan salahkan hadisnya, ya. Antum yang harus disalahkan. Overdosis, salah itu namanya. Insya Allah ya, jangan salah paham. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dan beliau ini, Al-Imam Ibnu Qayyim gak sembarangan, Pak. Beliau dilahirkan oleh ayahnya juga ulama, Abu Bakar bin Sa'ad, ya, itu ulama juga, dan beliau termasuk pengasuh salah satu madrasah Al-Jauziyah, itu madrasah Az-Zaujah, itu madrasah punya ayahanda beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Usia 7 tahun beliau sudah mutskin, dan beliau mentasmikan hafalannya di beberapa syekh, ya, termasuk Al-Anbar. Di situ ada tertulis gurunya beliau. Kalau mutskin itu kan julukan atau gelar kepada orang yang menghafal Quran. Ya, usia 7 tahun itu mutskin, artinya kuat dan benar hafalannya. Jadi bukan cuma bil ghaib, tapi mutskin, kuat dan benar hafalannya. Itu usia beliau 7 tahun. Alhamdulillah kita juga mutskin, kan? Mutskin atasnya kabur yang bawahnya. Mungkin lagi hilang, ini hilang hafalan. Nah, kemudian gelar beliau juga Al-Hafidh. Al-Hafidh ini gelar kepada penghafal hadis. Ya, kalau di Indonesia kan Al-Hafidh kepada yang hafal Quran. Ya, padahal Al-Hafidh itu adalah gelar kepada para penghafal hadis. Sementara kepada para penghafal Quran pada masa itu gelarnya adalah Hamilul Quran. Hamilul Quran. Lalu ada klasifikasi, ada bil ghaib, ada mutskin, dan seterusnya. Kenapa hamilul Quran? Hamil itu adalah orang yang kemana-mana membawa Quran. Di mana, Pak? Bukan di tasnya, tapi di hatinya dan di perilakunya. Itu hamilul Quran. Jadi antum jangan menyamakan. Alhamdulillah, ana juga hamilul Quran, Ustaz. Kenapa? Ana kemana-mana di tas ada Quran itu. Kan hamil itu membawa Quran. Bukan maksudnya di otaknya, di hatinya, di perilakunya itu Quran itu semua, maka gelarnya Hamilul Quran. Ya, insyaallah. Kalau Hamilul Quran yang juga yang dimaksud full 30 juz, bukan hanya 1 juz. Ya, ini bedanya julukan kepada yang hafal Quran dan julukan kepada yang hafal hadis. Ini dimiliki oleh beliau rahmatullah pada usia 7 tahun. Insyaallah ya. Luar biasa nih, 7 tahun itu. Di Quran mutskin, di hadis hafid. Nah, lalu kemudian beliau setelah usia 7 tahun mutskin dan hafid, nah beliau juga sudah mengajar di berbagai madrasah. 2 murid beliau yang paling terkenal yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak murid beliau, tapi yang terkenal Ibnu Rajab Al-Hambali dan Al-Imam Ibnu Katsir. Luar biasa, ya. Sehingga datanglah permasalahan dengan ini yang beliau jawab lewat buku. Jadi beliau kalau ada pertanyaan dijawabnya bikin buku. Masya Allah ya, luar biasa. Silakan antum yang bisa tuh ada pertanyaan jawab bikin buku masih itu ya. Tapi jangan dijual, dikasih, dibagi cuma-cuma. Ya, baik. Nah, ini 3 bahasan kita. Ya,
yang kita bahas lewat prolog hadis yang ditulis oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sakit tadi, disuguhkan juga oleh beliau jawaban yang ilmiah lewat Al-Quran dan hadis. Di antaranya di halaman 7 beliau kasih prolog yang dijelaskan oleh Abu Daud dalam sunannya, ya, mencantumkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Ana bacakan. Beliau mengisahkan, kata beliau, kami pernah mengadakan suatu perjalanan pada saat itu salah seorang dari kami tertimpa batu sehingga kepalanya terluka parah. Kemudian orang itu mengalami mimpi basah. Ini namanya sudah jatuh tertimpa, bukan tangga lagi. Perjalanan lagi jalan-jalan, palanya tertimpa batu. Sakit Pak, musim dingin kayak seperti ini, malah mimpi malamnya. Kebayang nggak antum kira-kira sakit hatinya itu? Ini belum sembuh, ada kewajiban harus apa? Mandi, karena mimpi. Mudah-mudahan antum nggak ngalamin kayak begini ya. Habis dikerokin kiri kanan merah semua, mimpi lagi. Wah, ini bukan nikmat lagi, itu malah musibah namanya. Musibah ini menimpa beliau. Ini terjadi. Lah kemudian dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah tadi, apakah menurut kalian aku telah mendapatkan keringanan untuk bertayamum? Ya, kemudian untuk bertayamum sebagai pengganti mandi. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, menurut kami kamu tidak mendapatkan keringanan. Gimana kira-kira? Jadi tetap palanya cenut-cenut, sakit parah. Kemudian bangun pagi mesti mandi dalam kondisi dingin yang luar biasa. Kira-kira antum kalau nerima kayak begini gimana? Mau bercerita sama teman atau mau diem saja di kamar? Ya kan? Tapi jawabannya katanya gak ada keringan, gak ada rukhsah, tetap harus mandi. Nah, ini hati-hati Pak. Kayak seperti ini pernah terjadi menimpa kepada para sahabat. Ya kan? Artinya ketika dia nggak ada ilmu atau belum dapat ilmu tentang hal itu, dia sampaikan saja oleh mereka, ya, yang ujungnya ditegur oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi di bawah? Ya, Nabi katakan, Anda itu jahil, dan kata Nabi, Anda itu hendak membunuh dia. Fatwa yang tidak sesuai dengan ilmunya, Nabi katakan bisa membunuh. Maka larangan siapapun yang ditanya ketika tidak mengerti ilmu untuk menjawabnya, tidak boleh, karena bisa membahayakan. Bahkan kata Nabi bisa apa? Membunuh. Membunuh itu akhi tidak mesti pakai pedang. Ya, hal ini pun bisa membunuh. Dan ternyata orang ini mati, Pak. Asbabnya apa tadi matinya? Ini asbab. Asbabnya karena dia tidak mendapatkan fatwa yang benar, sehingga dia tetap memilih apa? Mandi. Matilah dia. Waduh, kalau sekarang terjadi tuh bahaya. Ditanya sama istrinya itu, kenapa dia meninggal? Itu dia habis nanya sama temennya, harus mandi di musim dingin, bahkan harus mandi pakai air dingin. Nah, itu udah kena tuh, ya, kena masalah itu, perbuatan yang tidak menyenangkan, bahkan apa namanya, membunuh seseorang tanpa dosa. Dan Nabi katakan, kalian membunuh kalau seperti itu. Lalu kata Nabi, kenapa tidak bertanya dulu? Pada cukup baginya untuk apa? Bertayamum, bersihkan lukanya, kemudian bertayamum. Kalau toh mau bersihkan lukanya, perban mandi. Kalau toh mau. Tapi pendapat yang pertama tetap harus dipilih, perban kemudian bertayamum. Dan ini ada, kalau antum buka fiqhus sunnah, ada juga kasus yang sama. Ya, disuruh tayamum, tapi tayamumnya guling-guling. Tayamum guling-guling. Ini terjadi. Jadi kita pun tidak boleh ketika melihat orang yang baru belajar itu langsung vonisnya, wah Anda tuh jahil. Tidak boleh, karena pernah terjadi. Makanya kan ada di situ di bawahnya,
ya bodoh itu bagian daripada penyakit dan obatnya bertanya. Pernah terjadi. Alhamdulillah sekarang kan belum pernah kita dengar di medsos di mana. Oh dia tayamumnya guling-guling, itu kan nggak pernah ada. Dulu pernah terjadi saking apa? Jahilnya. Kalau sekarang terlalu Pak begitu ya. Tanya ngaji gitu, nanya. Tayamum cuman muka, pegelang tangan 2 selesai, ini guling-guling. Ya. Gimana lagi kalau nggak ada debunya? Guling-gulingnya di mana lagi? Lebih repot lagi. Terjadi seperti itu. Nah, Nabi katakan demikian ya tentang hal ini. Ini untuk menjawab satu pertanyaan, obatnya kalau nggak tahu bertanya. Sebetulnya itu aja poinnya di riwayat Abu Daud ini. Nah kemudian di hadis berikutnya beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, membawakan dalil surah Al-Isra ayat 82 yang telah ana jelaskan tadi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang menjadi obat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini Al-Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan syifa'un lil mu'minin, kata Imam At-Tabari adalah yashrah sadrah. Maknanya dada seseorang ketika telah mengambil ruqyah dari Al-Quran, maka apapun yang menimpa orang tersebut, orang yang beriman, maka tetap akan berlapang dada. Ini maknanya. Ya, karena paham kalau sudah Quran yang dibaca, Quran yang dipelajari, maka tenang batin kita. Maka kalimatnya dalam akidah kita yang masyhur, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyya. Raditu billahi rabba. Apa artinya? Raditu, kami ridha. Baik. Maknanya ridha apa? Mana ridha apa? Ar-ridha. Makna ridha apa? La ya akhi. Ridha maknanya senang. Ridha maknanya senang. Bukan menerima. Ridha itu senang. Maka artinya ketika raditu billahi rabba, kami senang diatur olehmu ya Rabb. Paham kira-kira? Kami senang diatur olehmu. Kalau Allah yang menciptakan kita, mengatur kita, ada 2. Yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Maka ada hukum di dalam tauhid kita, beriman terhadap apa? Takdir. Takdir yang mana? Takdir yang menyenangkan, yang enak, dan takdir yang tidak enak. Kalau bukan kalimatnya senang, mana mungkin? Ya. Maka setiap orang yang mengatakan raditu billahi rabba, kami senang engkau sebagai Rabb yang mengatur, yang mengurus, yang memelihara kami, selesai. Yashrah sadra, dada kita lapang dimanapun, apapun kondisi kita, karena kita sudah ikhlas, senang kok. Paham ya? Pagi-pagi tiba-tiba ada ngasih duit 500.000, senang gak kira antum? Itu di Rabban, diatur oleh Allah, diatur. Orangnya datang ke rumah kita. Biasanya yang namanya cari duit kemana kita? Kita yang bergerak, ya kan? Sa'i. Ini malah orang yang datang. Siapa yang ngatur? Allah. Raditu billahi rabba. Dapat duit 500.000 Pak, besoknya sakit. Ternyata berobat habis 1 juta. Kira-kira antum senang apa enggak? Ada yang pernah begini enggak? Jangan baru dapat 500, keluar di 1 juta. Enggak, lah. Kenapa? Kita sudah katakan raditu billahi rabba. Aku senang kok dapat 500.000 senang, besok keluar 1 juta, tetap senang. Kenapa? Karena yang ngatur kita cuma satu. Allahu Rabban. Masya Allah. Antum punya istri cantik, baik, gak doyan ngutang, gak doyan kredit. Kira-kira senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang lah.
Yang senyum tuh istrinya sudah pas itu, cantik. Tapi tiba-tiba itu cuma sebulan bertahan, besoknya itu warung nagih, online tagihan semua. Apa bahasanya kalau bayar di rumah COD? Ya, semua di rumah. Kira-kira antum ridho apa enggak? Ya harus ridho. Kayak istri antum itu kan termasuk takdir yang syarr, takdir yang jelek. Tetapi itu atas ikhtiar antum dan Allah, dan kita harus ridho karena sudah terjadi takdir. Ini banyak yang memahami salah tentang raditu billahi robba. Jadi bukan menerima ya, afwan, tetapi senang. Kemudian wabil islami dina, dan kami senang ya diatur dalam berbagai perkara di dunia ini oleh agama atau syariat Islam sudah. Dan syariat Islam itu tidak datang sendirinya, ada yang membawa. Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu berarti saya ridho ya mengikuti Nabi saya, apapun yang dibawa oleh beliau, baik yang ringan yang berat, aku ridho. Kenapa? Karena aku sudah ikrar ridho punya Allah Rabban, dan ridho punya Nabi sebagai yang mengatur dinan kita. Selesai. Tidak ada lagi yang berat untuk menjalankan syariat Nabi, tidak ada lagi yang berat untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena kita sudah ikrar itu. Dan termasuk satu sunnah Nabi kan tolabul ilm. Tolabul ilm. Maka para salafus saleh gak ada yang berat tuh Pak, menuntut ilmu tuh hatta jauh, hatta mesti jual motor, ya, hatta mesti jual rumah. Enggak, demi tercapainya apa? Ilmu. Dan mesti bersusah payah Pak. Imam Ibnu Qayyim ini pada umur 7 tahun sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik itu 1000 bait. 7 tahun Quran hafal, hadis ribuan, ilmu nahwu Alfiyah juga hafal. Insyaallah. Antum ada yang hafal enggak? Muqaddimahnya aja Alfiyah Ibnu Malik. Enggak usah 1000 bait, muqaddimahnya aja. Qala Muhammadun huwa Abdul Maliki Ahmadu Rabbiyallahu khairal maliki musallian ala Nabi Mustafa wa ali mustaqbilina syarafa wa anastailuha fi alfiyah maqasid nahwi binahwil alfiyah. Itu baru nanti ke babnya, bab mubtada khobar. Wah itu, dan luar biasanya Imam Ibnu Malik itu membuat bab-bab di dalam alfiyah itu syairnya semuanya dakwah. Contoh misalkan di dalam bab nakirah, mohon maaf Ustaz, ini beliau masya Allah luar biasa bisa beliau. Bab nakirah biasanya bab nakirah biasanya mubtada itu mestinya dari ma'rifat. Tapi di suatu waktu boleh membuat kalimat mubtada itu dari isim nakirah. Ya. Tapi Imam Ibnu Malik itu bikin nadhomnya itu syairnya pakai nasihat. Bab yang ketiga itu. Warugbatun bil khairi khairun wa amal birun yazin wal yuqas malam juga. Artinya itu kan nakirah, padahal mubtada itu mestinya isim ma'rifat. Tahu antum nakirah? Bahasa nakirah apa? Jomlo. Nakirah itu jomlo. Kalau antum belajar bahasa Arab sama Ustaz antum, Ustaz, ana masih nakiro, pasti tahu. Oh, jomlo. Umum nakiro itu. Belum ada yang punya. Kalau ma'rifat khusus karena sudah ada yang punya, pakai alif lam. Itu salah satu ma'rifat. Jadi kalau yang sudah punya isi itu udah ma'rifat semua. Enggak boleh lirik lagi di jalan. Antum sudah ma'rifat. Yang akhwat juga bilang sama suaminya kalau di jalan, "Abi, itu matanya jangan lilik-lilik, antum sudah ma'rifat." Gitu ya. Jangan masih kayak nakiro. Oh, nakiro itu kan masih lirik kiri kanan gitu. Kecuali yang mau nambah. Tapi kalau mau nambah izin dulu sama yang ma'rifat tadi. Nggak boleh ya. Itu ada warugbatun ya. Dan senang fil khair dalam kebaikan, khairun itu menjadi kebaikan. Ini nasihatnya. Termasuk thalabul ilmi, siapapun yang senang kebaikan maka menjadi baik selalu. Fil amal. Birrun kebaikan yazid, dan dia akan menghiasi dirinya. Siapapun yang kayak begini mengamalkan sunnah Nabi SAW, satu hadis saja tentang thalabul ilm, maka baik untuk dirinya dan akan menghiasi dirinya. Kama qala al-Imam Ibnu Malik fi Alfiyah, bukan Ibnu Malik itu. Fi Alfiyah min babin nakirah, dalam bab nakirah. Itu luar biasa. Dan beliau Ibnu Qayyim ini hafal ketika usia 7 tahun. Dulu anak hafal usia berapa dulu 1000 bait itu, sampai rambut ini agak rontok. Tapi enggak seperti Imam Ibnu Qayyim jauh yang enggak bakalan.
Ini hafal alfiah, hafalan Quran, lupa. Beda kita Pak, ngapalin alfiah Quran, lupa, apalagi hadis dulu. Fokus ke Quran, alfiahnya lupa. Ini kita tuh memang begitu lemahnya. Maka karena lemah harus sering ngaji Pak. Ngajinya dicatat, ditulis, dimurajaah, karena kita lemah. Anak tuh termasuk lemah. Ada yang ngalamin begitu ya? Ngafalin Quran 3 juz hafal. Maju hafalan, lupa lagi. Ujung-ujungnya usia 70 yang hafal juz 30. Ayat yang ke 113 sama 114. Gak nambah-nambah. Nah ini ngaji lagi kata ustaznya. Iqra lagi malah balik. La haula wala quwata illa billah. Maka mesti kita terus ya berdekatan, murojaah membaca referensi para ulama salaf supaya kita termotivasi. Ya, ini beliau. Nah kemudian yasra sadra, lapang dadanya. Nah kalau sudah lapang dada, syifa itu otomatis menjadi apa? Obat. Misalkan di surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Baik, sebelum ana jelaskan gini. Mana antum yang paling utama? Dawaul qalbi atau dawaul jismi? Penyembuh hati atau penyembuh badan? Mana yang paling utama? Tentunya penyembuh hati. Dan Quran itu penyembuh hati. Orang yang hatinya sudah sembuh, maka penyakit yang menimpa badannya terasa ringan. Bahkan dulu para sahabat tidak merasakan sakit. Bukan Bapak Ana yang bahas. Ya, para sahabat itu. Analogi berikutnya begini. Ana belum makan, antum belum makan Ustaz ya? Belum makan. Seandainya, nggak apa-apa. Kalau berandai-andai sama Allah kan boleh. Habis ngaji ada yang traktir makan, nasi liwet, ayam bakar, minumnya air jahe, pakai sambal terasi. Bapak jangan giring kepala dulu, belum selesai. Udah giring kepala, belum selesai. Tapi sudah enak Pak ya, bayangannya sudah enak ya. Sudah enak gitu kan. Kira-kira anak tanya antum sekalian, supaya paham ini. Dan kita nggak jahil dalam akidah dan tauhid. Dianterin ke rumah. Kira-kira antum mensifati makanan enak itu letaknya di mana? Mensifati kalimat enak itu di mana letaknya? Tidak apa-apa berbeda pendapat ya. Hah? Karena dikasih, berarti balas gratis. Ada yang lain nggak? Mensifati enaknya makanan yang anak katakan tadi di mana? Karena hadiahnya sudah dikasih Pak ya. Kalau di masjid beliau tuh ada di depan anak, jadi yang bisa jawab anak kasih hadiah. Anak gak bawa, insya Allah bulan yang akan datang anak bawa hadiah. Tapi bukan nasi liwet Pak, bukan. Tadi yang jawab lagi di mana? Mensifati enak tuh di mana tadi? Gratis, nggak apa-apa. Di mana? Hah? Rasa rasa. Lagi siapa lagi? Kenapa? Perasaan enak. Rasa dengan perasaan sama Pak. Ada lagi? Hah? Hatinya senang. Gini, jawabannya hampir betul Pak, hampir sedikit. Jawabannya mensifati kalimat enak itu adanya di hati. Mensifati kalimat enak itu adanya di mana? Hati. Apa tadi? Hatinya senang. Itu. Bukan liwatnya, bukan Pak. Kok bisa? Kasih analogi sederhana. Siapa yang punya anak umur 2 tahun sini siapa? Nggak ada. Anak umur 2 tahun bagaimana? Bicaranya sudah fasih belum? Belum. Dia ngucapin assalamualaikum di depan orang tuanya. Kira-kira benar nggak ucapin salamnya? Enggak, belepotan. Kira-kira bapaknya bilang kepada anaknya, diam lu, jelek atau senang? Dipuji Pak, pinter. Kata bapaknya, padahal salah baca assalamualaikumnya. Coba kalau Ustaz Ma'mur salah misalkan, dipuji apa enggak? Udah gede salam belepotan, tidak. Letaknya di mana akhi? Ridho, senang. Paham ini? Jadi senang itu bukan masalah liwatnya, bukan. Itu rasa yang ditimbulkan karena hatinya senang. Bukankah kita sering dengar Pak, kalau badan lagi sehat, hati sehat, makan pakai apa? Pakai apa tadi? Tempe tahu juga? Itu bohong Pak. Kalau lagi sehat itu justru makan banyak lauknya enak. Bohong. Coba makan tahu tempe, oh enak, enggak pasti.
Ya cuma tahu tempe, coba ini karena lagi sehat Pak. Justru lagi hatinya gak sehat itu, kalau makan pakai yang tadi gak enak. Letaknya di sini, paham ya? Baik, kasih analogi yang ketiga. Ini yang akhwat di samping gak boleh marah, ini ya. Kalau kita sudah punya istri perjalanan nikah 30 tahun, kira-kira lihat istri kita itu gimana? Ada yang bilang bosen, hati-hati loh. Itu apa kira-kira? Bukan anak ibu yang bilang, bapak di belakang. Kira-kira apa ya? Begitulah kira-kira, ya. Tapi kalau di sininya rasanya Pak, hati senang Pak. Hatta ajuzah, bukan cuma 30 tahun. Istri kita sudah umur 60 tahun Pak, ajuzah, nenek-nenek, tetap lihatnya Pak, semakin senang, semakin bahagia. Dan kita langsung peluk, wahai istriku tercinta. Lah benar bapak ini gimana? Wahai istriku tercinta, terima kasih anti sudah menemani aku sampai usia kita 60 tahun. Demi Allah dan rasa sayangku itu luar biasa. Nah ini kenapa? Karena di sini Pak hatinya senang. Ana yakin antum belum pernah ngomong kayak gitu sama istri antum. Udah belum? Masya Allah. Karena antum gak melihat pakai hati, tapi melihatnya pakai apa? Mata. Maka Allah katakan alam najallahu ainain wa lisanau wa syafat. Tidak boleh. Ini gak bisa Pak. Yang bisa menembus kepada hati adalah di sini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi rasul. Bagaimana Nabi Muhammad memandang istrinya Pak? Tetap aja jamilah, jamilah. Walau ba'dan num, tetap dia cantik walaupun bangun tidur. Kenapa? Yang memandangnya adalah hati-hati yang akan memiliki rasa. Dan ini Quran ini dikatakan syifaun untuk mengobati hati kita penyakit di sini supaya semuanya menjadi sehat hatinya sehingga dunia itu terlihat sehat semuanya. Insyaallah ya, selamat mencoba resep Ana tadi kepada istri antum nanti. Ya, tapi kalau istri antum balik tumben hati-hati, mungkin nggak pernah muji istri kalau bilang tumben. Masya Allah. Ini syifa. Jadi harus dibetulkan dulu kalimat ini. Ya. Kalau begitu kan bapak nggak mesti datang ke puncak untuk makan enak kan, nggak mesti kan? Kenapa? Karena enak tuh bukan di mana? Bukan di puncak, demi Allah Pak. Orang yang habis makan di puncak jalan pulangnya marah-marah itu Pak. Macet lah, ya kan? Boros lah, sampai rumah kerokan lagi. Enaknya di mana? Kenapa hatinya sudah tidak apa? Tidak senang lagi. Berangkatnya senang, pulangnya gondok. Padahal senang tuh bukan di mana-mana, tapi senang tuh adanya mana? Dalam hati. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Insyaallah. Antum pernah jadi makmum dengar imam yang suaranya serak kering, sayup-sayup gak kedengeran, plus panjang bacanya. Pernah? Pernah aja lah gitu ya. Kira-kira dengernya senang apa enggak Pak? Senang apa enggak? Kan narulinya yang dikatakan senang tuh suaranya bagus, bacaannya fasih, gitu kan? Memahami, plus bacaannya enggak panjang. Naluri kita fitrah manusia mengatakan senang saya imam itu, begitu ya. Tetapi Bapak tahu, salah satu imam Masjidil Haram, masyaikh daripada para masyaikh itu, qadarullah masyafa'ala, suaranya jelek Pak, tapi pusat. Kalau dengar beliau, ya, pas orang mengatakan, ini kok kayak begini suaranya. Tapi Syekh Abdurrahman As-Sudai, semuanya murid beliau. Dan beliau ta'zim karena gurunya, gitu ya. Dan beliau termasuk Syekh Abdurrahman itu ketika menjadi makmumnya senang dia. Pendengarannya pakai ini apa pakai ini? Pakai hatinya, bukan pakai ininya. Lah besok juga yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, ya bukan yang ini. Bahasa Arabnya telinga itu apa? Telinga itu udun. Kalau dua udunain. Tapi ketika Allah bertanya tentang telinga atau pendengaran? Hah? Pendengaran. Sahih ya? Pendengaran. Sampai Allah katakan pendengaran kita tuh jangan seperti kal hayawan. Tidak boleh. Juga ini bukan mata lagi, mata ain.
Tapi yang ditanya tentang apa? Absar, penglihatan. Ya, ini tempatnya semua di sini. Maka Quran mengatakan ma huwa, segala sesuatu yang ada di mana? Di dalam sini. Syifa, sekaligus langsung menjadi obat. Baik. Nah, kita jelaskan hadisnya. Di halaman 9. Ya. Dari mulai halaman 8, riwayat dari dalam Sahihain Abi Sa'id bertutur, ana bacakan saja tentang yang tadi, sahabat yang safar kemudian sampai kepada ahlul qaryah, penduduk Mekah, kemudian minta dijamu tetapi menolak untuk menjamu. Dalam kemudian berjalan, dikhabarkan bahwa kepala sukunya disengat kalajengking. Tuh lihat, 8, 9. Disengat kalajengking. Kemudian anak buahnya itu sudah mencari dawa kemana-mana, tapi dengan izin Allah rasa sakit disengat kalajengking itu gak kunjung sembuh. Akhirnya mereka punya firasat, ini harus mendatangi orang yang safar tadi. Ini anak jelaskan ada beberapa faedah di sini. Akhirnya datangi, Pak. Dikejar dan ketemu. Dia ceritakan bahwa kepala suku kampung kami, kabilah kami disengat kalajengking dan kami sudah mencari obat, gak sembuh. Barangkali di antara kalian ada yang bisa meruqyah. Ruqyah sudah dikenal, termasuk zaman jahiliyah. Akhirnya sahabat-sahabat ini mengajukan suatu alasan. Kata dia, kami gak mau ngobatin Anda dengan alasan karena Anda tadi gak mau menjamu kami. Ya, akhirnya sepakatlah anak buah kepala suku tadi untuk menjamu dan memberikan hadiah kalau sembuh. Catatan ya, kalau sembuh dengan memberikan 2 ekor ganam, 2 ekor kambing. Dan sepakat. Kemudian dia membacakan Alhamdulillahirabbil alamin yang termaktub di dalam suratul Fatihah. Waqila dalam satu riwayat mengatakan membaca lengkap surah Al-Fatihah. Kemudian Bara'ah binillah, seketika rasa sakit yang dialami oleh kepala suku tersebut, Bara'ah itu Pak, bukan cuman sembuh, tapi bekasnya pun hilang. Kalau sembuh berarti hanya hilang rasa sakitnya. Maka kan dari kalimat syifaan la yughadiru saqaman, yang tidak meninggalkan bekas. Ya, kenapa ikhwan sekalian? Kalau sakit apalagi operasi, kalau masih meninggalkan rasa bekas, biasanya masih kita ungkit-ungkit. Ya, tapi ini sama sekali tidak meninggalkan apa? Bekas. Itu kalimat Bara'ah binillah. Luar biasa ya. Yang dibaca apa? Udahlah, selesai, dia pulang. Setelah pulang, ya kan, teman-teman sahabat ini karena sudah mendapatkan 2 ekor kambing, cerita, kita bagi-bagi. Ya, apa sahabat itu? Oh, nggak boleh. Hal ini, masalah ini harus kita adukan dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk pelajaran bagi kita. Urusan agama nggak boleh gegabah. Ruqyah itu, doa itu bagian ibadah. Urusan ibadah nggak boleh gegabah. Pelajari, tanya dulu kepada ahlinya. Jangan kelihatan ada hadiahnya langsung. Enggak, dia tanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, dengan apa kalian ini mengobati atau meruqyah orang tersebut? Gitu. Bi ayyi, itu dengan apa? Dijawab oleh sahabat, bi ummil Quran. Dengan apa? Surah Al-Fatihah. Apa kata Nabi Idan? Jika demikian kata Nabi, maka bagikanlah kambing tersebut dan aku minta sebagiannya. Gitu. Ya. Ini masyhur di dalam Bukhari Muslim, Sahihain. Tapi Anda jelaskan faidahnya. Yang pertama, antum kalau safar di wilayah yang memang tutorialnya katakanlah wilayah antum, maka dalam
waktu tertentu atau kondisi tertentu terhimpit lapar dan antum tidak membawa makanan, boleh mengajukan diri kepada ahlul qaryah, penduduk tersebut, untuk minta dijamu. Berarti bagian daripada apa ini? Meminta. Dan hadisnya masyhur, meminta dalam kondisi yang sangat terhimpit hukumnya apa? Boleh. Yang terlalang itu untuk apa? Humazah, untuk menumpuk-numpuk harta, gitu kan? Tapi terhimpit boleh. Dan tidak boleh dijadikan sebagai apa? Profesi. Paham ini? Kalau safar kemana gitu, selama kita orang Indonesia dan terhimpit, maka boleh kita minta kepada orang tersebut. Seala kadarnya untuk apa? Ya, meluruskan tulang-tulang, menghilangkan dahaga, boleh. Ini faedah yang pertama. Apalagi kalau lihat orangnya lemes, pakai peci putih, duduk di masjid, badannya kurus krempeng, bolehlah antum tanya dulu, abang dari mana, gitu kan? Jangan langsung tiba-tiba pinjam KTP-nya, jangan. Interogasi yang menyakitkan, ya. Hanya antum jamu, ya. Satu. Faedah yang kedua, termasuk perbuatan dolim. Jika ada yang minta sesuatu dan jelas apa yang diajukan suatu kemiskinan dan kita menolak untuk memberikannya, itu termasuk kezaliman. Antum tahu apa yang dimaksud miskin di sini? Miskin apa maksudnya? Banyak Quran menyebut lil fuqara wal masakin. Makna miskin ini adalah orang yang betul-betul layak dikasihani. Itu miskin. Ya, maka Nabi kan pernah ketika Aid bertemu dengan seorang anak kecil yang main sendiri. Apa kata Nabi? Ya walad anta miskin. Wahai anak kecil, engkau ini adalah kasihan, layak dikasihani. Jadi miskin itu bukan hanya gak punya motor, Pak. Orang yang memang bikin dia suasana modelnya itu kasihan, ya, maka dikatakan apa? Miskin. Anak muda yang gak kunjung dapat kerjaan, masih minta jajan sama orang tuanya, maka katakan antum miskin. Anak-anak muda yang belum nikah itu, nggak dapat kerjaan, masih minta jajan sama orang tua, itu miskin itu. Maka cari usaha. Jangan jadi orang itu miskin. Gitu ya. Yang nggak laku-laku juga miskin. Apa itu miskin? Ini miskin. Nah yang kayak begitu kemudian minta jelas alasannya gak kita kasih, termasuk dolim. Ini faedah kedua. Yang tadi itu ahlul qaryah dolim, karena sudah tahu ini musafir butuh, tapi dia malah tidak memberikan jamuan. Faedah ketiga, orang yang didolimi, yang tadi orang yang didolimi, maka boleh dia mendoakan yang sama kepada yang mendoliminya. Tadi kan menolak untuk meruqyah karena dia pernah menolak untuk menjamu. Artinya secara hukum itu boleh. Tapi kalau ada yang lebih baik, lakukan yang lebih baik. Ya, dia kemarin nolak, kita datangi, kalau berhasil kasih, itu lebih baik. Ya, antum pinjam modal dong usaha, tapi dia nolak, ya kan? Padahal yang dipinjam nggak banyak, cuma 1 miliar, umpamanya. Antum dapat triliunan, kasih Pak. Kemarin Anda pinjam 1 miliar gak ngasihnya, saya kasih, itu lebih bagus. Tapi hukum yang pertama boleh. Ini faedah yang ketiga. Pernah ada keinginan mau nyoba yang ketiga ini Pak? Pernah ada kasus ini gak? Tapi kalau antum kasusnya sama mertua, jangan dibalas yang ini, balas yang lebih baik. Ya. Faedah yang keempat. Kalau kita melakukan suatu hasanat, kebaikan, ya, kemudian ada orang yang menghadiahi atas ujroh, upah dari kebaikan tersebut, maka boleh kita terima. Ya, melakukan kebaikan kemudian dikasih upah, maka boleh kita terima. Ini termasuk perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa jazaa'ul hasanat al-hasanat ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan
Berikutnya sama, wa jazaa'us sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha, dan balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Maka dia terima. Walaupun belum dapat fatwa bahwa halal menerima hal tersebut. Ya kan? Akhirnya kan diadukan kepada Nabi salam. Jadi antum selama melakukan kebaikan, tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu yang halal dari jenisnya, maka halal kita terima. Itu faedah keempat. Faedah yang kelima. Kalau masih ragu, maka harus segera ditanyakan kepada ahlul ilm. Nih kira-kira halal apa gak ya nih? Boleh apa enggak? Jangan langsung bagi-bagi, tapi tanyakan dulu kepada ahlinya. Ini hukumnya. Sehingga kalau dapat fatwa dari ahlinya, maka silahkan, itu sudah halal. Padahal yang sebelumnya secara hukum sudah halal. Tapi kalau masih ada keraguan, segera tanya. Itu faedah kelima. Dan faedah keenam, termasuk hikmah di dalam hadis dalam sahihain ini adalah tadi boleh meruqyah seseorang ya dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Termasuk yang dipakai adalah surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, orang ini diminta atau dia buka pelang? Orang ini diminta atau dia mengatakan saya bisa ngeruqyah? Diminta. Jelaskan hukumnya. Berarti bukan dia buka pelang, tetapi memang dia diminta, dan yang meminta sudah husnudon bahwa yang diminta tuh mungkin bisa atau kemungkinan besar bisa. Maka dia pertanyaan, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ya kan? Yang nanya pun juga belum tentu yakin, maka bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Gitu kan? Maka ada sebagian ulama menjelaskan kalau yang pakai pelang itu bikin terima ruqyah, itu hati-hati. Ya. Jangan didatangi. Tapi kalau masyhur dia bisa ngeruqyah dan dia tidak membuka praktek ruqyah, maka antum boleh datang ke orang tersebut. Dan antum boleh minta apa? Diruqyah. Ini dalilnya. Ya, minta diruqyah boleh. Nah, yang ketujuh faidahnya, kalau ada doa dari para ulama, asar dari sahabat, hadis dari Nabi SAW, Quran. Ya, ini 4. Mana yang dipilih didahulukan? Al-Quran ini. Sahabat itu punya doa-doa dari siapa? Nabi SAW punya, dia nggak pakai, tapi memakai apa? Al-Quran. Ini bukan mengatakan kita doa nggak boleh, Pak. Tapi kalau sudah Quran, sunnah, asar, doa dari para ulama, dahulukan Quran. Dahulukan yang dipakai boleh. Ya, itu doa. Lawannya doa kan mantra. Mantra itu apa? Mantra itu apa? Ada pernah dengar mantra? Mantra itu ada 7, Pak. 1 ada mantra itu bentuknya jampe. Mantra itu ada mantra pengasihan, pelet. Ada mantra raja. Ada mantra kekebalan tubuh. Ya, pukulan jarak jauh, golok bohong-bohongan. Ya, kalau golok beneran kan tembus juga. Ya, kemudian ada mantra hijib. Ada juga mantra khusus untuk mengusir makhluk halus. Ada 7 mantra. Tapi bahasa tetap mantra, dan itu redaksi kalimatnya beda-beda. Ya, anak gak ajarkan itu karena anak gak hafal dan gak perlu ditulis. Ya cukup itu aja. Kalau mau nulis ya keterlaluan gitu. Tapi itu seperti itu, beda-beda. Tapi narasinya, Pak, semuanya narasinya hampir sama. Maknanya apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Mereka meyakini tetap dengan mantra apapun kamu harus yakin. Ada orang datang ke dukun, pasti dukun gitu. Pokoknya kamu harus yakin. Dan mereka para sahabat meruqyah itu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka yakin 100% bahwa Quran itu apa? Syifa. Sudah. Tidak ada perbedaan. Tidak ada khilaf. Maka mereka mengambil apa? Al-Fatihah.
Tapi kalau gitu, boleh nggak kita mendoakan orang lain dengan membaca Fatihah ini? Ya, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Caranya, ya caranya kita doakan langsung. Ya, misalkan ada yang sakit, kita baca misalkan Fatihah. Baca Fatihah seperti mana? Baca seperti biasa, ta'awud. Karena cara membaca Quran, kalau Fawatihus surah, pembuka surah lengkap, ta'awud, basmalah. Tapi kalau baca Quran bukan di awal surah, di tengah-tengahnya cukup ta'awud. Karena baca basmalahnya ketika kita membuka mushaf. Bismillah. Itu. Tapi ketika baca di tengah-tengah ayat cukup ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya ketika membaca Fatihah tadi lengkap, ta'awud, bismillah, selesai. Sampai waladhdallin. Dengan seperti apa? Dengan suara lihir yang hanya bisa didengar oleh yang membaca dengan yang mendengar satu orang. Tidak berjamaah. Tidak berjamaah dan tidak diawali Al-Fatihah, enggak. Ya, itu. Silahkan. Berapa banyak? Di sini tidak dijelaskan berapanya, terserah. Allah yang suka al-witr, ganjil, 1, 3, 5, 7. Cuman anak sarankan jangan banyak-banyak, yang diobatinya bosan nanti. Ya kan, ngobatin yang sakit Fatihahnya 1000 kali, ya bosan dia. Lama amat, kapan pulangnya yang ngobatin? Cukup ukuran fitrah manusia 1, 3, 5. Baca Fatihah. Ini boleh ya. Jadi kalau antum yang nanya, boleh nggak baca Fatihah untuk orang sakit? Jawabannya, boleh. Caranya, caranya, ya. Adakah dari Nabi dalilnya? Ada hadis lain. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ada. Ya, nanti di bab ini ada nanti. Anak gak bahas. Ya, ada 5 doa dari Nabi SAW dengan kaifiah tata cara yang berbeda. Tetapi ini jarang dilakukan oleh orang ini. Ada doa apa? Doa diem aja. Yang doanya diem, tapi yang didoainya amin. Ini juga nggak jelas, ya kan? Bagaimana mungkin orang didoain itu ngomong amin Pak, sementara dia nggak dengar apa-apa, ngaminin apa? Ini kan bakhlul namanya. Amin, amin. Tapi yang doanya diem aja. Ini bukan doa namanya lagi, heningkan cipta. Makanya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, para sahabat ketika berdoa, yang baca doanya itu terdengar suaranya, baru yang mendengar yang didoain bacakan apa? Amin. Gitu Pak. Ini adab etika dalam apa? Berdoa. Insyaallah ya. Makanya antum-antum apa doa-doa dari Quran, doa-doa dari hadis Nabi, doa-doa dari athar para sahabat, itu harus tahu. Ya. Nanti isi antum sakit, anak antum sakit, emergency IGD-nya ada di ilmu antum. Jangan dokter mana yang bagus, rumah sakit mana, jangan. Itu nomor 2. Tapi bagaimana kita menerapkan sunnah Nabi SAW? Sebagaimana ini, Fatihah. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, anak pulang ke Surabaya. Ya mohon maaf, ada yang orang Surabaya. Rumah sudah lama gak ditempatin. Kata dia, anak kan biasa baca Quran tuh lewat ini, HP. Tapi begitu sampai rumah, itu kursornya di Quran ini, di HP ini loncat-loncat, gak bisa diatur. Loncat lagi. Akhirnya kata dia bulu kuduk saya merinding. Tuh bagaimana Ustaz? Nah, anak keluar kata dia, itu bagaimana? Ya, kok sudah dibaca Quran, tapi malah anak yang merinding kata dia. Dan rasa takut di belakang tetap ada. Anak jawab, Bapak ketika baca Quran pertama kali, itu ada rasa takut gak? Kata dia, gede Ustaz rasa takutnya. Nah itu yang bikin Bapak gak sukses. Ya, ya bagaimana mungkin jinnya mau kabur, mau takut? Kenapa? Orang yang baca sudah duluan takut. Enggak. Walaupun baca 1 juz pun enggak. Kenapa dia baca dalam keadaan takut? Kita kan boleh takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia baca, dipermainkan kursornya itu Pak. Akhirnya dia kalah, pergi. Ana bilang, dulu pun Abu Hurairah pernah diajari Al-Quran, ya kan? Ketika menjaga Baitul Mal. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bingung, nggak tahu. Maka antum pun juga sama. Ketika masuk suatu makan tempat, ya kan? Apa yang diajarkan Nabi, baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Tapi itu dalam kondisi kita nggak takut kecuali kepada Allah.
Kalau sudah terdahulu takut, maka jin itu gak bakalan pergi. Ya, harus kita yang kuat. Dari mana kuat? Keyakinan tauhid kita, keyakinan akidah kita kepada apa? Yang kita baca. Yang ada maksud Al-Quran. Karena bilang Bapak lain kali, ya jangan takut. Kan Nabi sudah menjelaskan. Apabila kalian melihat syaitan, fakabbir, fasogir. Kalau kita takbir membesarkan Allah, fasogir, maka dengan dijauh dia mengecil sampai sebesar sayap nyamuk gitu kan, kecil. Tapi kalau kita takut, maka dia fakabbir, dia menjadi besar. Intinya begitu. Maka antum itu kalau tempat-tempat angker segala macam, ya antum yakinkan kalau jinnya nampak, maka harus yakin bahwa jin yang harus kesurupan, bukan antum yang kesurupan. Baru tuh akidahnya benar. Mudah-mudahan nanti malam ketemu jin yang nampak ya, dan jinnya langsung kesurupan. Cuman pertanyaannya, ada gak jin kesurupan manusia? Ini yang benar ngajinya. Jadi kalau sudah ngaji masih saya takut sama ayat, udah nggak benar itu. Ya, tauhid akidahnya perlu dipertanyakan. Apalagi hafal Quran 1 juz masih takut, masuk kamar takut, sholat tahajud di kamar takut. Takut Ustaz, kenapa ini suka bunyi-bunyi? Nah, emang istri antum nggak bunyi? Kalau lagi tidur kan bunyi, lebih kencang bunyinya. Masya Allah, ini ngaji itu kan harus diamalkan sebagaimana para salaful ummah. Ya bukan cuma ngaji, kawan. Ya, seperti ini. Fatihah baca, keyakinan yang luar biasa, dan yakini di berbagai dakwah ini, ya, tingkatan yang paling tinggi dan tidak ada bandingannya adalah dakwah yang langsung menjadi syifa dari Al-Quran. Ini faedah yang ketujuh. Jangan cari yang lain ya. Tapi bukan nggak boleh, itu yang diprioritaskan. Nah, setelah seperti itu, maka dijelaskan di sini sampai babnya yang terakhir di sini, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau begitu kata beliau ada dua yang harus kita cermati dalam obat sebagai syifa. Pertama, boleh jadi si pembaca doa tersebut memang dia keyakinannya kuat dan qalbnya bersih sehingga langsung menjadi syifa. Yang kedua, boleh jadi lisannya kuat tetapi batin dan isi seluruh yang ada di dalam jiwa si pendoa itu kotor. Maka Fatihah tersebut terhijab, terhalang sehingga tidak menjadi syifa. Ini penting kata beliau. Beliau bandingkan, dibaca saja, ya ana bacakan. Di dalam ini tertulis. Penting kata beliau rahimahullah. Seperti obat-obat kimiawi yang datang dari dokter. Ada obat yang ketika dikonsumsi oleh si fulan langsung sembuh. Ada juga obat yang sama dengan dosis bahkan yang lebih tinggi tapi gak sembuh. Mawani yang menghalanginya ada di dalam tubuh siapa? Orang yang diobatinya. Apa mawaninya? Boleh jadi memang sangat lemah tubuh orang tersebut sehingga obat itu gak berefek. Atau boleh jadi ada penyakit yang lain yang bisa menghalangi ya untuk reaksi obat tersebut sehingga penyakitnya tetap ada. Dan kata beliau, begitulah Quran, obat dari Al-Quran, begitulah juga obat yang dari hadis dan doa-doa yang lainnya. Maka dijelaskan oleh beliau di halaman 11, ya di halaman 11, ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqal ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibat wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum thumma daqara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samai ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa an yustajabu lidzalik. Kata beliau, Nabi pernah bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Thayyib dan Allah tidak menerima apapun dari hambanya kecuali yang Thayyib. Thayyib itu
secara agama baik. Ya, kalau sholat tempatnya baik, pakaiannya baik, ucapannya juga baik. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan yang thayyibat, yang baik-baik, ma razaqnakum, yang kami telah berikan kepada kalian. Yang thayyibat, yang baik. Baru summa dakar rajul yutilus safar. Dia mengisahkan, Nabi mengisahkan seorang laki-laki yang telah mengadakan perjalanan yang jauh. Tawilus safar, jauh perjalanan. Apa yang terlihat? As'asa agbaro. Ini menjelaskan tentang dia berpakaian dan berkulit kumuh, penuh dengan debu. Maknanya apa, akhi? Maknanya orang yang berdoa yang akan segera dikabulkan oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, menggambarkan seperti orang yang berjalan jauh dalam kondisi kurus, ya, kumuh, kemudian kering, kemudian pakaiannya kusut. Maksudnya masalahnya begitu kompleks. Ini cara orang berdoa. Jarang ketika kita berdoa itu dalam kondisi kita kibr, sombong kepada Allah Azza wa Jalla, tapi menggambarkan seperti orang yang penuh penderitaan, orang yang safar. Paham ya kiasannya? Makanya kan ada saudara-saudara kita yang doa, mohon maaf, ada yang doa tega-teganya doa Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dihindarkan dari api neraka dan minta masuk surga, tapi sambil dangak, palanya dangak, sambil melihat temannya, sambil senyum-senyum, bahkan sambil estafet makanan. Kira-kira dikabulkan gak doanya? Tidak. Kenapa? Tidak menggambarkan orang yang sangat butuh sebagaimana orang yang sedang safar. Ana lihat, kenapa makanya Nabi SAW kalau sholat ngimam itu langsung ngadap kemana? Ke makmum, supaya karakteristik makmum kita itu terlihat. Siapa yang dia berdoa kemudian benar-benar ingin doanya dijabah, siapa yang doanya itu asal doa, atau siapa yang doa hanya menggugurkan kewajiban saja. Itu bisa terlihat oleh imam yang ketika setelah sholat langsung ngadep ke makmum. Ada yang terlihat. Kan ada yang doa itu mulutnya kumat kami tapi lihat kaligrafi masjid, ada kan? Ada begitu? Ada. Tapi harus menggambarkan orang yang safar, sangat membutuhkan, khusu, ya kan? Masya Allah, butuh, betul-betul sangat butuh. Ini gambaran Ash'atha agbaro. Gambaran pertama, jangan doa dalam keadaan tidak berakhlak, menggambarkan orang yang setengah-setengahnya butuh kepada Allah. Yang kedua, yamuddu yadayhi ilas sama, di waktu tertentu angkat tangannya. Anda katakan di waktu tertentu yang memang diajarkan oleh Nabi, kapan kita doa untuk mengangkat tangan? Misalkan antara adzan dan iqamah, mengangkat tangan, hatinya menghadap, butuhnya benar-benar butuh, tangannya diangkat. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ketika sholat istisqa umpama, ketika istighosah itu diangkat tangannya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Diantaranya dua disatukan, merasa sangat butuh dan tangannya diangkat. Nah kalau tangan gak diangkat seperti ba'da sholat, lah maka kita hatinya yang harus menghadap kepada Allah Azza wa Jal seperti orang yang memang sangat butuh. Ini adab yang kedua. Dan adab yang ketiga, ya, mat'amuhu wa mashrabuhu, ya, makan yang dimakan, minuman yang diminum, wa malbasuhu, pakaian yang kita pakai, hatta seluruh isi rumah harus halal. Ini syaratnya. Kalau sudah seperti ini, antum baca bismillah pun sembuh. Baru abidnillah, sembuh dengan izin Allah. Sangat butuh, tidak kibir sombong. Kemudian pakaiannya halal, rumahnya halal, yang dimakan halal, yang diminum halal. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW dengan membaca Fatihah, sembuh, bahkan sembuhnya tidak meninggalkan bekas sama sekali. Antum coba nanti, ada yang digigit ular, antum baca Fatihah, mudah-mudahan seperti ini. Ya, ada yang digigit ular, antum
Ruqyah dengan apa? Fatihah. Kira-kira kalau kita yang ruqyah baca Fatihah, hilang nggak bekas gigitannya? Model-model anak dan antum, kira-kira bekas gigitannya hilang apa enggak? Ya, jangan-jangan bukan cuman nggak hilang, Pak, nggak sembuh. Bukan cuman nggak hilang, malah nggak sembuh. Kenapa? Evaluasi. Ya, kekibran kita, muamalah kita, gitu kan? Itu dievaluasi. Sehingga kalau Quran menyebutkan tadi 82 syifa, seluruh komponen ayat, bahkan maqtu', ya, qata', putusan, qit'atun, putusan dari ayat tersebut juga akan menjadi syifa karena Quran milik Allah. Yakin itu? Ya. Ini udah baca Yasin selesai gak sembuh-sembuh. Gimana sih surah Yasin? Bukan surah Yasinnya, antum yang makhlul. Ini bukan surah Yasinnya. Jangan-jangan di rumah tuh masih ada yang nempel yang riba, ya? Keramiknya belinya riba, catnya belinya riba. Ya, jangan-jangan itu. Ya, efeknya kan banyak. Bukan cuma kesembuhan, tapi kesembuhan IQ anak-anaknya. Anak-anaknya kalau ngafal Quran susah, disuruh sholat susah, maunya sama orang tua jidal. Jidal itu apa? Ngebantah, disuruh sholat nembak dulu, tar dulu. Ada yang tidak halal. Mungkin makanuhu, tempat baitu, rumahnya. Maka ini kata Ibnu Qayyim segera obati. Tapi temukan dulu apanya? Penyakitnya, karena obatnya sudah anzalallah, sudah Allah turunkan. Yang susah itu kan cari penyakitnya. Ya. Obatnya sudah ada, cari penyakitnya. Udah ada penyakitnya, dikasih tahu malah gak mau. Katanya saya gak sakit. Karena bacakan ayatnya, orang yang sakit dikasih tahu sakit tapi dia bilang gak sakit. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka berkata apa? Tidak, nahnu, kami ini enggak, kami yang membuat perbaikan kok. Sudah tahu sakit, dikasih tahu sakit malah bilangnya saya agak sakit. Itu yang susah disembuhkan. Paham ya? Dikasih tahu ini enggak ada tuntunannya, enggak kok ada, itu susah disembuhkannya. Susah disembuhkannya. Sudah tahu sakit tapi bilangnya saya enggak sakit. Insyaallah ya. Jadi ikhwan yang ganteng-ganteng yang baik-baik ini, kalau sewaktu-waktu istri antum bilang, "Bapak kok sekarang jadi pemarah?" Jangan bilang, "Enggak kok," jangan bilang. Pasti itu bapak pemarah. Langsung bilang sama istri antum, "Taib Umi, kalau anak pemarah hari ini, tolong dong carikan obatnya, apa obatnya." Begitu. Insya Allah cepat sembuhnya. Tapi kalau antum bilang, "Saya enggak pemarah kok." Dari dulu kan kamu tahu saya enggak pemarah. Kata istrinya, "Naam, anak juga tahu dari dulu bapak tuh enggak pemarah, tapi sekarang kok pemarah." Nah, itu sudah dikasih tahu penyakitnya. Maka segera cari apa? Obatnya. Baru dikatakan setiap penyakit sudah diturunkan obatnya. Kalimatnya obatnya dulu apa penyakitnya dulu, Pak? In harfu syartin. Ada kalimat syarat. Jawabnya itu sudah duluan ada sebelum syaratnya. Gak mungkin orang ngadain syarat kalau belum ngadain apa? Baik. Antum datang mau khidbah ke akhwat itu. Kira-kira antum ujung-ujung datang khidbah atau memang akhwatnya sudah ada? Nah? Sudah ada kan akhwatnya khidbah? Gak mungkin tiba-tiba mau kemana? Khidbah yuk antar saya. Terus akhwatnya nyari aja di jalan. Gak mungkin. Akhwatnya sudah ada, sudah jelas. Quran itu sudah jelas syifa. Yang diperintahkan cari penyakitnya. Dan ini luar biasa ajibnya, yang disebut penyakit adalah penyakit qalb di sini. Penyakit akhlak madhmumah, akhlak yang tercela. Ini bab yang pertama yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Insyaallah ya, yakinlah bahwa kita semua pernah sakit. Ya, pernah sakit. Seberapa sakitnya wallahu taala a'lam. Kenali penyakit kita, segera sembuhkan dengan obat yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. InsyaAllah makan yang halal, minum yang halal, ekonominya halal, tempatnya halal dan lain semuanya halal, maka baro'ah biidznillah akan segera sembuh tanpa meninggalkan bekas dengan izin Allah. Kalau toh tetap ada, maka yakin bahwa itu Allah ingin mengangkat
derajat kita, bahkan Allah tidak mau mengaudit dosa-dosa kita, ingin bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Memilih yang mana antum? Pulang ke hadapan Allah membawa dosa, diaudit di akhirat walaupun toh masuk surga, atau pulang tanpa diaudit dan langsung masuk surga? Mau yang mana? Hah? Mau yang pertama, yang kedua? Insya Allah yang kedua. Tapi model kita model yang pertama apa kedua? Kayaknya model yang pertama. Maka carilah penyakitnya yang ada dalam diri kita, baru sembuhkan segera. Ini bab yang pertama. Nah, baru bab yang muqaddimah prolognya, baru ya bab yang pertama yang berkaitan dengan macam-macam dan jenis-jenis doa. Insyaallah.